Dari Kot, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priscilia Hikmawati bersama Febi Rosalina Pane dan Lara Miranda Khoirunisa dan Fadia Rizky Ramadan akan mempresentasikan perbandingan 3 distro Linux. Sejarah singkat Linux. Linux merupakan sistem operasi berbasis open source yang diciptakan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Jauh sebelum Linus Torvalds mengembangkan kernel Linux, Richard Stallman sudah terlebih dahulu mengembangkan proyek GNU. Dalam proyek ini, Stallman adalah untuk menciptakan sistem operasi yang benar-benar free. Berbagai kode program dikembangkan dan pada tahun 1991, kode ini telah terkumpul hanya kurang satu, yaitu kernel. Sementara itu di tempat lain, Linus Torvalds mengembangkan proyek pribadi untuk mengembangkan kernel sistem operasi yang mirip dengan Unix atau disebut Unix-like. Proses development yang dilakukan oleh Linux baru sebatas kernel. Kernel yang ia kembangkan baru dapat membaca hard disk dan device yang terhubung ke komputer. Pada bulan September di tahun 1991, kernel ini diluncurkan dengan nama Linux yang diberi versi 0.1. Kernel ini kemudian digabungkan dengan proyek GNU dan terbentuklah nama GNU Linux. Setelah itu perkembangan Linux menjadi sangat cepat. Pada 5 Oktober 1991, Linux mengumumkan kernel Linux 0.02 dan pada 19 Desember 1991 dia kembali memperkenalkan versi kernel 0.11. Yang dimana versi tersebut dapat berfungsi selayaknya sistem operasi standar. Sampai versi 0.11, kernel Linux masih berlisensi free. Namun pada rilis berikutnya mengganti lisensi kernel yang ia ciptakan menjadi GNU atau GPL. Hal ini membuat siapapun dapat melihat, mengembangkan, dan berpartisipasi dalam proses development Linux. Kemunculannya yakni pada dekade 1990 sampai 2000, Linux hanya digunakan pada lingkungan aplikasi berskala besar seperti web server, network server, dan database server. Banyak variasi sistem operasi Linux atau disebut distro Linux, mulai dari Red Hat, Debian Slackware, beserta turunannya. Sekarang sistem operasi Linux telah digunakan di berbagai infrastruktur dan berbagai hardware, mulai dari web server yang melayani puluhan ribu request. Selain itu, Linux juga menjadi tulang punggung berbagai perangkat kritis seperti satelit, kelistrikan, surveillance, hingga pada pesawat terbang. Kelebihan Linux. Yang pertama, jauh lebih murah dibandingkan sistem operasi lain. Merupakan sistem operasi yang memiliki kode 23 bit. Yang ketiga, memiliki tingkat keamanan yang cukup. Yang keempat, tampilan grafik yang baik. Dan yang kelima, mudah untuk dilakukan modifikasi terhadap source kode. Kekurangan Linux. Yang pertama, saat menjadi masalah pada OS Linux, sulit mengatasinya. Yang kedua, dukungan software populer yang kurang. Yang ketiga, kalah bersaing dengan sistem operasi lainnya, sehingga terlihat inferior. Pembahasan. Sejarah Fedora. Enterprise Linux menjadi satu-satunya distro resmi Red Hat, sedangkan Fedora menjadi distro masyarakat. Adi Red Hat, Fedora merupakan ajang percobaan untuk menghasilkan distro Red Hat Enterprise Linux (RHEL) yang stabil. Rilis RHEL dikembangkan oleh versi Fedora. Tentang Linux Fedora. Fedora adalah sistem operasi berbasis Linux yang menampilkan perkembangan terakhir dalam perangkat lunak bebas. Untuk siapapun menggunakan merubah dan menyebarkan. Fedora dibangun oleh banyak orang di seluruh penjuru dunia yang bekerja sama dalam komunitas proyek Fedora. Proyek Fedora terbuka dan semua orang boleh bergabung. Proyek Fedora jauh di depan mata memimpin perkembangan isi dan perangkat lunak bebas dan terbuka. Fedora. Nama Fedora berasal dari
Beberapa fitur Fedora. Linux kernel, BTRFS file system atau B3 file system, redesign SE Linux troubleshooter, XORG server 1.10, Djaduk backup, LibreOffice 3.3 open source Office suite, Mozilla Firefox 4.0 web browser, Ledger, double entry accounting system, Hacker compression in live image, dan yang terakhir IST Java plugin. Pemrograman di Fedora Linux. Sebagian besar distribusi Linux Fedora mendukung banyak bahasa pemrograman. Koleksi peralatan untuk membangun aplikasi dan program-program sistem operasi yang umum terdapat di dalam GNU Toolchain, yang terdiri atas GNU Compiler Collection dan GNU Build System. Distribusi Linux Fedora terdapat banyak distribusi Linux Fedora, lebih dikenal sebagai distro yang dibuat oleh individu, grup, atau lembaga lain. Masing-masing disertakan dengan program sistem dan program aplikasi tambahan. Di samping menyertakan suatu program yang memasang keseluruhan sistem di komputer atau installer program. Struktur dasar sistem operasi Fedora. Sistem operasi yang digunakan oleh Fedora adalah sistem operasi Unix. Sistem operasi Unix juga terbatas pada fungsi perangkat keras dan struktur yang terbatas. Unix hanya terdiri atas dua bagian, yaitu kernel dan program sistem. Kernel berada di bawah tingkat antarmuka sistem call dan di atas perangkat lunak secara fisik. Kernel ini berisi sistem file, penjadwalan CPU, manajemen memori, dan fungsi sistem operasi lainnya yang ada pada sistem call berupa sejumlah fungsi yang besar pada satu level. Program sistem meminta bantuan kernel untuk memanggil fungsi-fungsi dalam kompilasi dan manipulasi file. Struktur sistem Unix dapat dilihat pada gambar. Kelebihan, distro yang mapan, aman, dan padat fitur. Digunakan sangat luas, sekitar 50% para pengguna Linux di Indonesia. Dukungan yang baik, inovatif, desktop yang bagus, tool konfigurasi. Dan yang terakhir, tingkat security yang baik, yaitu adanya paket C Linux, Security and Change Linux. Kekurangan, tidak sestabil Debian atau Slackware untuk server, tidak semudah dan semota Cursus atau Mandrake. Fedora ada distribusi untuk keperluan umum dan multimedia yang kurang secara default. Sejarah Linux Mint. Pertama kali dirilis pada tahun 2006, Linux Mint berdasarkan versi 1.0 atau ada. Versi ini masih dalam tahap beta. Pertama kali rilis distro ini kurang mendapat perhatian, mungkin karena versi ini yang masih tahap beta dan tidak pernah dirilis versi stabil. Linux Mint versi 2.0 Barbara selama beberapa bulan kemudian, Linux Mint mulai mendapat perhatian dari komunitas Linux dengan keberadaan komunitas bagi pengguna Linux Mint. Distro ini merilis beberapa versi yang boleh dikatakan sukses pada rentang 2006 sampai 2008. Sejak munculnya Barbara, versi Linux Mint telah dirilis antara lain versi 2.1 BA, 2.2 Bianca, 3.0 Cassandra, 3.1 Selena, dan 4.0 Darina. Versi 2.0 Barbara merupakan turunan dari Ubuntu 6.0 dengan menggunakan repositori paket dari Ubuntu Linux Mint, membangun kode base-nya sendiri. Lanjut. Dan pada tahun yang sama pula, untuk meningkatkan kesesuaian antara dua sistem, Linux Mint tidak lagi menggunakan kode base lagi. Sejak versi 6.0 Felicia, Linux Mint tidak lagi dibangun dengan menggunakan kode base terdahulu, tetapi dibangun mengikuti kode base dari versi terbaru Ubuntu. Jadi setiap kali Ubuntu merilis versi sistem, kode base digunakan untuk membangun Linux Mint untuk versi berikutnya juga. Lanjut. Fitur Linux Mint yang pertama, grafik di sini terdapat beberapa aplikasi, yaitu Document Viewer, editor gambar GIMP, GTAMS, Image Viewer, LibreOffice Draw, dan Simple Scan. Yang kedua, aplikasi internet yang ada dalamnya adalah Desktop Sharing, Firefox Web Browser,
Pagin Internet Messenger, Sun Java 6 Webstar, Thunderbird Mail, dan Xchat IRC. Office bagian ini, yang ketiga, Office bagian ini dapat dikatakan sebagai Microsoft Office Linux. Yang pertama, LibreOffice Base, LibreOffice Calc, LibreOffice Draw, dan LibreOffice Impress. Sound dan video aplikasi yang masuk di kelompok ini ada Banshee, Brasero, Genome Player, pemutar film, sound recorder, dan VLC Media Player. Kelebihan Linux Mint. 1. Penggunaannya memudahkan pengguna karena Mint merupakan turunan dari Ubuntu, jadi toolsnya pun hampir sama dengan Ubuntu. 2. Proses instalasi terbilang mudah. Biasanya ruang yang dibutuhkan untuk memutus Linux tidak terlalu besar. 3. Tampilannya menarik dan elegan. Kekurangan Linux. Sumber daya perangkat Linux Mint lebih sedikit. 2. Rilis stabilnya out of date. Linux Ubuntu, pengertian dan singkat. Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux yang open source atau gratis. Ubuntu juga menjadi salah satu sistem operasi yang banyak digunakan oleh seorang admin jaringan karena kelebihannya untuk digunakan sebagai server. Ubuntu dibagi menjadi 2, Ubuntu desktop dan Ubuntu server. Ubuntu juga mendapatkan sponsor dari Ponential TLD yang berasal dari Afrika Selatan. Ubuntu pertama kali diluncurkan pada tanggal 20 Oktober 2004, yang merupakan salah satu proyek Debian. Setiap tahunnya, Ubuntu melakukan update sistem operasi yang memperbaiki sistem agar lebih baik. Hingga saat pada tahun 2020, versi terbaru dari Ubuntu adalah versi Ubuntu 18.04 LTS dan akan terus diupdate setiap tahunnya. Next. Antar muka pengguna. Antar muka pengguna OS Ubuntu dirancang agar praktis dengan sedikit usaha untuk membuatnya menarik secara visual. Namun, bukan berarti UI terlihat meskipun tidak memiliki semua dan peluit menarik yang Anda dapat temukan di Windows dan Mac OS. Kesederhanaan antar muka menjadi nilai jual utama bagi sebagian orang. Desktop terlihat bersih dan sangat mudah dinavigasi setelah Anda memahaminya. Membuat file atau folder berfungsi seperti hal desktop lain, seperti halnya menyeret dan menjatuhkan. Bar tersebut juga dilengkapi menu yang dapat digunakan untuk mematikan atau mengunci komputer dan mengakses menu pengaturan. Mac OS menampilkan bilah menu di bagian atas dan Windows memiliki bilah menu di bagian bawah secara default. Meskipun dimungkinkan untuk mengubah lokasinya dari pengaturan bilah tugas. Next. Dukungan perangkat dan driver Ubuntu. Mirip dengan distro Linux lainnya, Ubuntu jauh kurang populer jika dibanding dengan Windows dan Mac. Meskipun perlahan tapi pasti mendapat daya tarik, namun kurangnya daya tarik massal ini berarti bahwa sebagian besar produsen perangkat tidak bersedia mengirimkan produk mereka dengan Linux alih-alih OS yang berbeda. Untungnya, ini tampak tidak terlalu menjadi masalah dalam hal driver. Ubuntu umumnya melakukan pekerjaan yang baik dalam menemukan dan menginstal driver terbaru untuk grafik, suara, jaringan, dan sejenisnya kapanpun tersedia. Dukungan aplikasi Ubuntu. Ubuntu dan distribusi Linux lainnya tidak mendukung hampir sebanyak aplikasi dibandingkan dengan Windows atau Mac OS. Meskipun demikian, pilihan aplikasi yang tersedia saat ini sudah cukup kuat dan semakin baik dari hari ke hari. OS ini memiliki etalase yang mirip dengan App Store atau Microsoft Store yang dikenal sebagai Snap Store. Di sini, Anda dapat menelusuri dan mengunduh berbagai macam paket perangkat lunak yang disebut snaps. Next, Pev.
Dukungan multimedia Ubuntu. Format gratis ini datang dalam bentuk wadah OGG yang dikembangkan oleh SIP.org Foundation untuk melakukan fungsi serupa seperti yang lebih dikenal tetapi non-gratis. Misalnya file OGG Vorbis dimaksud untuk menggantikan format audio seperti MP3 atau WMA dengan file OGG Theora dimaksudkan untuk mengganti format video seperti WMV atau MP3. Selain format yang disebutkan di atas, perlu dicatat bahwa OS Ubuntu juga tidak mendukung Flash, setidaknya tidak secara asli. Ini akan menjadi sedikit merepotkan beberapa tahun yang lalu. Tetapi saat ini, bukan masalah besar. Sebagian besar browser populer termasuk Firefox, Chrome, dan Safari sebenarnya menonaktifkan Flash secara default. Ada cara untuk mengaktifkan dukungan Flash di Ubuntu, tetapi umumnya tidak sepadan dengan masalahnya lagi. Memainkan video game di Ubuntu. Windows sejauh ini merupakan sistem operasi terbaik untuk game PC jika Anda ingin memainkan semua rilis terbaru tanpa harus melalui rintangan tambahan. Jika Anda serius tentang game video, Anda harus melewatkannya dan menginstal Steam saja. Steam Developer Valve merilis sebagian besar judul terbarunya di Linux, sehingga Anda sudah memiliki pilihan yang cukup bagus untuk dinantikan. Platform distribusi populer lainnya seperti Battle.net dan Origin belum tersedia di Linux. Namun, jika Anda mencari alternatif untuk Steam, Anda dapat mencoba GOG. Semua game yang ditemukan di platform ini bebas DRM. Artinya, Anda dapat menyalin atau membagikan dan Anda sebenarnya tidak memerlukan klien GOG untuk menjalankannya. Selain itu, banyak game yang tersedia di berbagai platform. Jadi, jika Anda telah membelinya di Windows, Anda juga dapat mengunduh dan memainkannya di Ubuntu. Dukungan suara dan sentuh. Linux dan dengan ekstensi Ubuntu tidak menampilkan dukungan untuk salah satu asisten virtual. Juga tidak memiliki alternatif lain yang bagus. Linux memang mendukung fitur akses universal terkait suara seperti pembaca layar, tetapi itu saja. Dukungan suara Ubuntu jauh kurang mengesankan dibandingkan dengan sistem operasi lain, tetapi Anda mendapatkan akses ke minimum yang mungkin berguna. Lanjut. Kesimpulannya, saat ini Linux merupakan salah satu dari sistem operasi yang berkembangnya paling pesat. Kehadiran sejumlah kelompok pengembang tersebar di seluruh dunia yang selalu memperbaiki segala fiturnya, ikut membantu kemajuan sistem operasi Linux. Bersamaan dengan itu, banyak pengembang yang sedang bekerja untuk memindahkan berbagai aplikasi ke Linux. Masalah utama yang dihadapi Linux dahulu adalah interface yang berupa teks atau text-based interface. Ini membuat orang awam tidak tertarik menggunakan Linux karena harus dipelajari terlebih dahulu untuk dapat dimengerti cara penggunaannya atau tidak user-friendly. Tetapi keadaan ini sudah mulai berubah dengan kehadiran KDE atau GNOME. Keduanya memiliki tampilan desktop yang menarik sehingga mengubah persepsi dunia tentang Linux. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.